atau mengingat, bertakarrub, dekat dengan Allah, itulah yang akan menyenangkan hati, menenangkan jiwa, dan akan membahagiakan kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu datang dan terus datang, berganti dan silih berganti. Selesai satu ujian, datang ujian yang lain. Bahkan belum selesai satu ujian, datang lagi ujian yang lain. Ini disebabkan karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji dan menguji setiap hambanya, sehingga mereka itu tetap apakah di jalan ketaatan, ketakwaan, ataukah berpaling ke jalan yang buruk atau jalan yang tidak diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya ujian dan cobaan itu tidak lain hanyalah satu: bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan kepada kita untuk ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridho dengan amal dan ibadahnya yang sedikit. Siapa yang ridho dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan ridho dengan apa yang diberikan oleh si hamba tersebut. Maka di dalam ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, disinilah kita itu bertugas sebagai hamba untuk menjadikan diri kita itu sebagai seorang yang selalu berlapang dada, selalu menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengambil jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini, di bulan yang indah ini, di bulan yang penuh berkah dan mulia ini, Allah janjikan kepada kita berbagai macam bentuk karunia, bentuk hikmah dan nikmat. Adakah kita mau mengambilnya ataukah kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Di mana setiap kesempatan itu datang tidak akan pernah terulang lagi. Sering disampaikan, bahkan berulang kali disampaikan di setiap tempat, bahwa balasan bagi orang yang berpuasa itu tidak adalah selain Allah itu akan meridho dirinya, sehingga di hari pertama puasa saja Allah akan mengampuni dosa kita, laksana kita dilahirkan dari perut ibu. Dan belum lagi dari hari 1 sampai hari ke-30 Allah menjanjikan begitu banyak macam ampunan, rahmat, nikmat dan keridhaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan puasa Allah jadikan para syayatin, para syaitan, asyaiton itu diikat, kemudian dipenjarakan. Namun kita masih melaksanakan kesalahan, meninggalkan kebaikan dan menjauhi diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan musuh terberat kita bukanlah syaitan atau iblis laknatullah alaih, tapi musuh terberat kita adalah diri kita sendiri, yaitu nafsu kita sendiri,
kehendak diri kita, hawa wan nafsi, kehendak dari dalam diri kita sendiri. Maka untuk bisa mencegah diri kita untuk jauh terpojok, jauh jatuh ke dalam lubang kemaksiatan dan dosa, maka disinilah kita perlu mengenal akan diri kita sendiri. Kita perlu kenal siapa sih saya, siapa sih diri saya. Bagaimana caranya? Maka perlulah kita itu mengenal hati kita. Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Ampanani Lombok berkata, wahai anakku, kenalilah hatimu. Di dalam hatimu itu adalah dirimu, dan dirimu hatimu, dan itulah rahasiamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat sering kita tidak merasa khusyuk. Karena apa? Kita tidak menghadirkan sholat kita dengan hati kita. Ketika kita belajar, sering pelajaran itu tidak masuk ke dalam hati kita karena kita tidak menggunakan hati kita untuk belajar. Allah menyampaikan, walahum a'yunhum la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak bisa melihat dengan matanya. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar dengan telinganya. Bukan mata, bukan telinga yang buta ataupun tidak mendengar, tapi hati yang buta, hati yang tidak bisa melihat. Maka ketika kita Allahu Akbar, disinilah kita lihat di sebelah kiri kita, kita arahkan pikiran kita, hati kita lihat hati kita, arahkan ke ruh kita, maka di situ insya Allah kita bisa khusyuk dalam sholat. Kita bisa bertanya, merenung tentang diri kita setiap hari, setiap sore, atau setiap kita punya kesempatan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Silahkan koreksi dirimu sebelum engkau mengoreksi yang lain. Kita koreksi diri kita. Bagaimana ketaatan kita? Bagaimana ketakwaan kita? Adakah salat saya khusyuk? Adakah bacaan Al-Quran saya ini benar ataukah tidak? Bagaimana hati kita? Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan, apa yang disampaikan dengan hati akan menyentuh ke dalam hati. Apa yang diajarkan dengan hati maka akan menyentuh dengan hati. Disinilah tugas kita sebagai orang tua di dalam mengajarkan anak-anak kita. Hendaknya lah kita itu ajarkan mereka, kita sentuh mereka itu dengan hati kita, dengan kata-kata kita, dengan sentuhan tangan kita, dan dengan pelayanan-pelayanan kita. Insya Allah dengan perilaku dan pendidikan yang demikian, maka kita akan mendapatkan anak-anak putra-putri lil muttaqina imama, sebagai hamba-hamba Allah yang paling bertakwa, dan mereka itu akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk agama, untuk negara, untuk bangsa, dan paling tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi rahmatnya untuk kita, dan Allah selalu melimpahkan nikmat dan rahmatnya itu dibukakan dari langit dan dicurahkan ke rumah kita, dicurahkan ke tempat kita, dicurahkan ke dalam hati kita, dicurahkan ke dalam negara kita, sehingga kita menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, sehingga kita menjadi keluarga yang sakinatun mawaddah warahmah, sehingga kita menjadi seorang mukmin, qulubun mu'minin wa salimun